Buat yang baru mau masuk ke Indonesia, wajib nonton video saya ini. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi dengan Bang Aman. Gimana Bang Aman? Kabarnya Bang Aman? Sehat-sehat, Bang Fendi sehat. Ya, mantep, ganteng sekali ini profesor yang ini. Gimana Bang? Bang Aman, yang kemarin kita sudah bahas tentang penerbangan keberangkatan internasional ya. Ya. Iya, kemarin ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, penerbangan kedatangan internasional. Nah, kalau udah ada keberangkatan pasti ada kedatangan juga kan? Iya, betul. Itu kalau sekarang ini ada nggak sih penerbangan kedatangan dari luar negeri untuk Lion Group? Ada, alhamdulillah ada kita Malindo Air dari Kuala Lumpur. Oh, jadi berangkat Kuala Lumpur, Iya. pulang juga dari Kuala Lumpur ya? Iya, Datang dari Kuala Lumpur juga ya? Oh, Malindo. Jadi salah satunya Malindo doang ya yang Iya. operate ya? Kalau Thai segala macam belum sebentar belum. Lain-lain paling charter. Charternya, charter mah beda lah. Iya. Ini kan kita kan bahas untuk penerbangan komersil aja. Betul. Oke, berarti cuman Malindo Air yang dari Kuala Lumpur. Iya. Banyak sih yang nanya sih tentang penerbangan kedatangan dari mana, dari luar negeri. Persyaratannya apa sih Bang Aman yang harus disiapkan penumpang untuk nanti landing atau tiba di Indonesia? Yang pasti persyaratannya bagi orang asing dan WNI yang memasuki wilayah Indonesia itu harus mematuhi protokol kesehatan pastinya ya. Baik. Yang diatur oleh Satgas Penanganan COVID-19 ya. Nah, selain itu salah satunya penumpang harus memiliki hasil PCR ya 3 hari ya. 3 hari. 3 hari juga? 3 hari oh jadi juga berangkat 3 hari, iya. pulang 3 hari ya? Terus apa lagi Bang Aman? Ya itu untuk warga negara asing juga bagi warga negara kita. Sama aja 3 hari semuanya? Sama aja 3 hari. Oke. Selain itu ada dokumen keimigrasian ya yang harus disiapkan khususnya bagi orang asing. Dokumen oke. Apa aja Bang Aman dokumentasi keimigrasiannya ya? Sebagaimana yang diatur oleh Permenkumham nomor 26. Untuk saat ini dokumennya itu salah satunya ada visa kunjungan, ada visa dinas, ada visa diplomatik, ada izin tinggal terbatas, ada izin tinggal tetap, ada izin tinggal diplomatik. Ya, kurang lebih itu ya yang diatur dalam Permenkumham nomor 26. Cuman itu aja ya yang bisa masuk ke Indonesia ya? Betul. Selainnya tidak bisa. Kalau dulu kan sebelum pandemi yang kita masih ada namanya bebas visa ya. Bebas visa. Negara-negara tertentu ya dia bisa masuk Indonesia tanpa visa. Bisa. Sekarang harus ada visa-visa tertentu yang harus masuk Indonesia ya? Iya. Oh gitu ya. Berarti pandemi ini berubah segala ini ya, aturan ya, semua aspek. Dan lebih ketat lagi kan yang pasti kan, karena kan internasional adalah penerbangan internasional adalah pintu gerbang kalau menurut saya, pintu gerbang. Apapun yang terjadi, apapun yang dibawa penumpang itu dari luar negeri ya dari internasional kan. Gitu macam-macamnya tadi. Apa tadi dari nomor berapa Bang? Ini aturannya tadi? Permenkumham nomor 26. Oke, siap. Untuk Malindo Air sendiri, itu nanti kedatangannya di terminal berapa Bang? Oh, di Terminal 3 Ultimate. Terminal 3 Internasional. Ya. Oke, Terminal 3 Ultimate Internasional Soekarno-Hatta. Ya. Oke. Terus gimana sih? Coba ceritain Joy, step by stepnya, tahapan-tahapannya penumpang internasional yang landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta deh. Gimana Bang? Yang pertama sih kita sebagai ground handling ya, ketika
sebelum pesawat kita mendarat ya ada proses komunikasi dengan stasiun Malaysia ya, baik. Bertukar data ya untuk proses di kedatangan. Salah satunya ya total jumlah penumpang, baik warga negara asing atau warga negara kita ya. Nanti setelah mendarat penumpang kita arahkan ke proses KKP ya, atau untuk validasi kesehatan. Oh iya. Jadi penumpang juga sudah diwajibkan memiliki atau sudah harus mengisi e-hak elektronik internasionalnya. Itu berarti wajib mengisi e-hak ya, berarti ya. Wajib. Baik. Itu e-haknya semua di HP atau ada yang manual, Bang? Di HP, yang manual kita udah lama dihapus. Oh gitu ya, manual. Tidak disediakan juga nanti POM-nya. Berarti wajib dari HP semua lah ya, validasinya ya. Harus diusahakan sebelum dia berangkat dari negara asal. Oh, bikinnya di sana. Iya. Oh iya, biar sini nggak ada penumpukan juga sih ya. Kalau bikin di sini semua kan numpuk malah jadi nggak jalan protokol kesehatannya ntar. Oke, terus gimana Bang dari KKP? Setelah itu di KKP dia akan diatur oleh petugas atau satgas penanganan COVID yang ada di Soekarno-Hatta. Ya, mulai proses pengisian POM yang dibutuhkan sebelum dia validasi di KKP. Ada POM yang harus diisi oleh semua penumpang baik asing maupun Indonesia. Form dari mana Bang? Dari KKP, dari kesehatan. Dari kesehatan. Iya. Oke, berarti selain e-hak, ngisi e-hak ada juga form khusus juga? Ada. Oh gitu, tapi itu biodata diri aja kali ya? Iya, harus sedia alat tulis lah. Iya. Biodata diri sama asal penerbangan paling. Kalau bisa jangan pinjam-pinjaman bolpen lah ya. Iya bener. Jadi inget tuh bener. Iya tuh modal tuh kalau mau landing di Indonesia belilah itu bolpen berapa sih? Oke, terus bang. Nah, setelah itu penumpang harus menyiapkan hasil tes PCR-nya yang dia bawa dari negara asal ya. Oke. Untuk divalidasi nanti sama dokter yang bertugas. Oh iya, siap. Nah, pernah ada yang nanya di konten saya, kalau udah PCR di Kuala Lumpur, kalau di Jakarta dicek di PCR ulang lagi gak sih Bang? Iya, ketika di Jakarta dia di PCR ulang lagi, namun bukan di bandara. Oh, bukan di bandara. Terus gimana? Di hotel karantina nanti. Oh, begitu. Jadi yang nanya ya kemarin ya, yang nanya PCR ulang lagi enggak? PCR ulang, cuman bukan di bandara. Nanti adanya di tempat karantina yang sudah ditentukan. Oke, terus lanjut yang tadi. Ya, nanti setelah PCR yang dibawa dari negara asal divalidasi oleh dokter yang ada di kedatangan, ya penumpang nanti yang Indonesia akan diarahkan langsung ke imigrasi, kemudian ke pengambilan bagasi, kemudian setelah itu ke pemeriksaan custom, baru dia keluar menuju busnya masing-masing sesuai hotel yang ditentukan oleh pemerintah. Oh gitu. Sebentar dulu Bang. Itu untuk warga negara Indonesia. Iya. Itu dijemput. Iya. Tadi ada yang mengarahkan. Orang apa namanya? Gugus tugas ya? Iya, gugus tugas nanti yang mengarahkan. Ya. Berarti sudah disiapkan transportasinya berarti ya? Sudah. Oh gitu. Dan untuk warga negara asing gimana? Warga negara asing dia dikasih pilihan bebas milih hotel yang dia mau, namun tetap dalam pantauan dan pengawasan Satgas. Oh gitu, perbedaannya begitu ya. Jadi kalau warga negara Indonesia yang baru datang ke Indonesia lagi, nanti diarahkan, nanti punya ada yang jemput lah ya gitu ya. Ada yang jemput transportasi dari bandara ke tempat karantina yang sudah ditentukan. Terus untuk warga negara asing itu bebas ya Bang ya? Bebas di mana aja, tapi tetap dipantau di mana-mananya. Nah, untuk karantinanya itu berapa hari kalau dari landing Indonesia? 5 hari. 5 hari. Oke, 5 hari. Bedanya kalau kemarin ke Malaysia 14 hari, kalau Indonesia cuma 5 hari ya? Iya, betul. Oke.
Oh. Kalau untuk orang asing dia bebas milih hotel bang, tapi dia ketika di kedatangan internasional harus bisa menunjukkan bukti reservasi hotelnya sama satgas yang bertugas. Kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa dia akan diarahkan ke petugas hotel yang sudah standby di kedatangan di depan. Jadi nanti akan nggak bisa milih berarti ya. Nah, prosesnya ini Iya. lagi. Tuh para bule. Jadi kalau mau ke Indonesia bikinlah reservasi hotel dulu. Jadi saat di landing di Indonesia, anda ini bisa langsung ke hotel Anda masing-masing, gitu kan. Tuh buat masukan juga. Kalau teman-teman ada yang temennya bule, kasih tahu tuh, minta tolong tuh. Iya. Pilih hotel-hotel yang menyediakan paket karantina ya. Oh nggak semua hotel berarti ya? Semua. Iya juga sih. Kalau semua hotel mah ntar ngeri juga yang nginep di hotel juga. Oke, berarti perbedaannya di situ ya, warga negara Indonesia yang baru datang sama warga negara asing. Sama di imigrasi paling bagi warga negara asing dia melalui pemeriksaan terlebih dahulu di imigrasi, proses pemeriksaan dokumen. Ya perbedaannya sih gitu. Makanya tadi benar kata Bang Aman, ada komunikasi dulu sebelum pesawat landing dengan pihak Kuala Lumpur ya, tentang jumlah passengernya berapa, yang WNI berapa, yang WNA berapa. Ini nih kesini nih arahnya. Bener memang Yahud juga nih Bang Aman, keren juga nih. Oke Bang, selanjutnya kerja tapi kan nggak mulus-mulus aja ya pasti ya. Iya betul. Ya pasti ada kendala-kendalanya lah di lapangan lah. Iya. Biasanya apa sih kendala-kendala yang sering ditemuin untuk penumpang internasional yang baru landing di Bandara Soekarno-Hatta ini? Kalau secara umum sih yang sering terjadi ya, kendalanya itu di penumpang yang didapati tidak memiliki dokumen yang lengkap. Loh kok bisa? Iya. Bisa gitu? Bisa. Lah kan dari negara asalnya gimana? Ada kelolosan. Oh namanya kelolosan. Gitu ya. Atau imigrasi reason, biasanya penumpangnya itu tidak pandai berbahasa Indonesia. Ketika diwawancara sama imigrasi mentok. Oh ya. Begitu. Jadi ada kesalahan-kesalahan ini juga ya. Iya. Kirain nggak udah, kalau udah masuk Indonesia udah clear semua dokumentasi, ternyata masih ada juga ya seperti itu ya. Waduh, repot juga deh. Nah itu solusinya gimana kalau orang-orang kayak gitu tuh? Ya biasanya orang-orang yang kayak gitu dia harusnya ada yang jemput, atau paling enggak sponsornya atau pihak agen atau pihak warga yang ada di sini itu standby ketika ada imigrasi yang nelpon gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau berarti itu untuk warga negara asing lah ya itu ya. Kendala-kendalanya untuk warga negara asing ya. Berarti harusnya sih emang bener juga sih, walau warga negara asing minimal harus ada agent atau harus ada ya benar penjemput lah ya di sini ya. Betul. Biar ya memudahkan sih. Ini artinya ke situ biar memudahkan proses penumpang ini bisa keluar dari Bandara Soekarno-Hatta dengan nyaman gitu sebenarnya sih. Karena kalau enggak nanti dia akan ketahan dan bisa jadi dia NTL harus coba. NTL apa itu? NTL itu singkatan dari not to landed ya. Jadi penumpang yang tidak diizinkan masuk perbatasan wilayah Indonesia karena tidak memiliki dokumen yang disyaratkan, tidak lengkap persyaratannya. Kalau udah jadi NTL itu gimana sanksinya? Konsekuensinya maskapai yang mengangkut penumpang dari negara asal dia harus mengembalikan ke negara asal dia berangkat. Pertanggungjawabannya segede itu? Iya. Waduh. Tiketnya, akomodasinya. Waduh. Berat juga ya. Oh gitu. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya maskapainya. Kalau terjadi kalau ada orang-orang seperti itu. Oh iya. Jadi ada pengalaman nih. Jadi ada informasi
Ini kalau nggak ngobrol sama Bang Aman nggak tahu kita NTL itu apa. Oke, berarti lebih nggak terlalu ribet lah ya kalau masuk Indonesia sebenarnya. Iya, sebenarnya secara umum sih ada ya lain-lain kan protokol kesehatan ya selama COVID ini. Ya, yang syarat utamanya sih ya paspor dan visa itu. Paspor visa itu ya, yang penting itu ya. Oke. Ya, mungkin itu aja Bang Aman. Siap. Informasinya juga banyak banget yang kita dapat ini. Semoga bisa membantu buat teman-teman semuanya ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Semoga selalu diberi kesehatan, selalu jalankan protokol kesehatan ya Bang ya. Ya Bang, siap. Terima kasih Bang Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.